Demikian perkenalkan nama saya Dorco NIT 19303019 dan saya di sini akan mempresentasikan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuatnya menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit dan lanjut. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Menyadari akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo mengemparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Adapun 5 pilar utama dalam poros maritim dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim; kedua, menjaga dan mengolah sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, mengembangkan dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, esprat, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama kehilangan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Indonesia adalah negara kepulauan memiliki laut yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah berada di antara dua benua, yaitu di Asia dan benua Australia berada di antara dua samudra itu, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persalingan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Hal tersebut merupakan penguat bahwa Indonesia pantas disebut sebagai poros maritim dunia. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penanganan hukum. Tujuan selain menjaga kedaulatan laut juga dimaksudkan memberi nilai tambah pada nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah, hasilnya semuanya terlihat maksimal. Sementara ini memprioritas realitas pilar kedua dan pilar ketiga. Kembalikan kebijakan pemerintah menjadi pilihan utama. Langkah keseriusan untuk pemberantasan berdampak positif bagi negara. Angka pencurian ikan turun drastis. Selain itu terjadi peningkatan populasi ikan di kawasan perairan laut Indonesia, serta kebijakan yang ditetapkan dari tahun ke tahun meningkatkan perikanan dan menguntungkan nelayan. Keberhasilan penanganan, pencegahan, dan pemberantasan dikarenakan telah berjalannya pelaksanaannya pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan. Langkah selanjutnya ialah membangun tol laut. Tujuan membangun tol laut ini adalah mengambil potensi ekonomi dari kedapatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia. Tentu masyarakat, inspektor kelautan
harus dibangun dan dikembangkan secara berkala. Kelautan pertama berfungsi memastikan efisiensi laut logistik barang-barang kebutuhan pokok antara pulau-pulau melalui sebanyak pelabuhan penumpang dan pelabuhan perintis serta secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan yang lain adalah mengembangkan pelabuhan hubungan internasional di daerah-daerah luar sebagai langkah untuk mengintegrasi Indonesia dengan sistem jaringan logistik regional dan global. Dari 1.241 pelabuhan, di antaranya ialah pelabuhan yang terbuka sebagai perdagangan internasional. Dengan cita-cita besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong membangun dalam konteks kelautan. Pemerintahan menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut, 5 pelabuhan hubungan internasional nasional maupun internasional, dan 19 pelabuhan penumpang. Pelabuhan yang menjadi tol laut ialah Bawal, Kuakula, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bintung. Pelabuhan tersebut direncanakan menjadi jaringan pelabuhan terpadu yang strategi dengan kawasan industri. Jika pemerintah yang diduga oleh masyarakat serius dengan memiliki tekan yang tinggi untuk melaksanakan program membangun poros maritim dunia, maka program yang besar ini dapat realisasi secara lancar. Dan jika membangun poros maritim dunia ini bisa realisasi secara lancar, maka akan banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia. Dengan terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukannya adanya kebijakan dan strategis pembangunan yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditemukan pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saingan dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta kontribusi secara investasi bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama, mengingat bahwa adanya keinginan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan ke arah maritim dan tersedianya sumber daya laut yang melimpah. Dan lanjut, Presiden Joko Widodo, Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Menyadari arti strategis Indonesia pada kesempatan yang sama tersebut, Presiden Joko Widodo menampakkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan maritim dunia itu. Kelima pilar itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim; kedua, menjaga dan memperoleh sumber daya laut dan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui mengembangkan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama;